Sekarang yang berikutnya ar-ruknul awwalu, rukun yang pertama. Ar-ruknul awwalu, rukun yang pertama. Al-imanu billahi, iman kepada Allah. Al-imanu billahi, iman kepada Allah. Al-imanu billahi ta'ala, iman kepada Allah ta'ala, huwa, yaitu at-tasdiqu al-jazimu biwujudillahi, keyakinan yang jazim. At-tasdiqu, mempercayai, mempercayai al-jazimu, yang pasti, biwujudillahi, dengan adanya Allah. Wattisofihi, biwujudillahi wattisofihi, ya, jadi ini atofnya kepada Allah. Biwujudillahi wattisofihi, dan bersifatnya bikulli sifatil kamali, dengan segala sifat-sifat yang sempurna. Wa nu'util jalali, dan sifat-sifat keagungan. Wastihqaqihi wahdahu al-ibadata, dan haknya semata-mata terhadap peribadahan, ya. Dan haknya kepemilikan hak, ya, lebih mudah dipahami, dan kepemilikan hak semata-mata terhadap peribadahan. Saya ulangi lagi. Al-imanu billahi ta'ala, iman kepada Allah ta'ala, huwa, yaitu at-tasdiqu, mempercayai, al-jazimu, yang pasti. Artinya jazim, pasti, itu tidak tersusupi keraguan. Yang dimaksud dengan jazim itu tidak tersusupi keraguan. Jadi at-tasdiqu al-jazimu, mempercayai yang pasti, biwujudillahi, terhadap adanya Allah. Wattisofihi bikulli sifatil kamali, dan bersifatnya dia dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Wa nu'util jalali, dan sifat-sifat kebesaran atau keagungan. Wastihqaquhu, nah kembali kepada atas diku. Wastihqaquhu, dan kepemilikan hak, wahdahu, semata, al-ibadata, terhadap peribadahan. Artinya hanya Allah saja yang berhak atas peribadahan dari hamba. Watmi'nanul qalbi, dan tenangnya hati. Watmi'nanul qalbi, itmi'nan, ketenangan, ya. Kan biasa kita dengar tumakninah kan tenang. Itma'anna yatma'innu itmi'nanan mutma'annan fahuwa mutma'innun. Watmi'nanul qalbi, dan tenangnya hati, bidzalika, dengan yang demikian itu, itmi'nanan, sebuah ketenangan, turo, yang tampak, turo, yang terlihat, nah, yang dilihat, ini dibaca majhul. Turo, yang dilihat, atharuhu, pengaruh-pengaruhnya, fi sulukil insani, di dalam perilaku manusia, waltizamuhu, dan masih kepada fi, ya. Fi sulukil sebentar. Watmi'nanul qalbi, dan ketenangan hati, bidzalika, yang demikian itu, itmi'nanan, sebuah ketenangan, turo, yang dilihat, atharuhu, pengaruh-pengaruhnya, fi sulukil insani, di dalam perilaku atau perangai manusia. Wa fi iltizamihi, dan di dalam berpegang teguhnya, bi awamirillahi, dengan perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhkannya dari larangan-larangannya,
Wahwa yaitu wahwa dan dia asasul aqidatil islamiyati, asas akidah Islam, walubbuha dan intinya, lubbun inti, asasul aqidatil islamiyati, asas akidah Islam, walubbuha dan intinya, fahuwal aslu inilah pokok, wa kullu arkanil aqidati dan setiap rukun akidah, mudhafatun disandarkan ilahi kepadanya, wa tabi'atun dan mengikuti lahu mengikutinya. Jadi yang paling pokok, paling inti ya, paling pokok, paling inti adalah ini, pemahaman yang benar kepada Allah. Bagaimana pemahaman yang benar kepada Allah? Gimana tadi? Bahasanya mendalam sekali. Mempercayai secara pasti kepada adanya Allah. Setelah itu bersifatnya dia dengan segala sifat sempurna dan sifat-sifat kebesaran. Kemudian hanya dia yang berhak memiliki peribadahan, yang orang terhadap semuanya itu tenang, dengan sebuah ketenangan yang tampak pada perilakunya dan berpegang teguhnya terhadap perintahnya dan menghindarinya dari larangannya. Inilah asas akidah Islam. Inilah pokok yang seluruh rukun-rukun akidah muaranya ke sini. Seluruh rukun-rukun akidah muaranya ke sini. Rukun-rukun akidah muaranya ke sini dan tabi'ah ngikuti ini. Jadi ini yang sangat pokok. Bahasanya sangat dalam. Bahasanya sangat dalam. Jadi mempercayai dengan pasti tentang adanya Allah, bersifatnya dia dengan segala sifat kesempurnaan dan dengan segala sifat keagungan. Apalagi kepemilikan hak oleh dia semata terhadap seluruh peribadahan. Terhadap semuanya ini hati tenang dengan sebuah ketenangan yang tampak pada perilakunya dan berpegang teguhnya dengan perintah dan menjauhinya dengan larangannya. Inilah asas akidah Islam. Inilah pokok yang semua rukun akidah muaranya ke sini. Masya Allah. Fal imanu billahi, maka beriman kepada Allah, yatadammanu mencakup al-imana biwahdaniyatihi, keimanan terhadap keesaannya, wastihqaqahu dan kepemilikan haknya atau berhaknya, lil ibadati terhadap peribadahan, wahdahu dia semata, lianna wujudahu karena wujudnya, la syakka fihi tidak diragukan, fihi di dalamnya, wa qad dalla ala wujudihi dan telah menunjukkan atas wujudnya subhanahu wa ta'ala, al fitratu wal aqlu wasyar'u wal hissu, yang menunjukkan adanya Allah bisa dilihat dari berbagai aspek. Aspek fitrah, aspek akal, aspek syariat, dan aspek his. His itu apa? His itu apa?
his. Perkara-perkara yang berwujud namanya his. Perkara-perkara yang bisa diraba, yang bisa disentuh, yang wujud. Jadi beriman kepada Allah mencakup keimanan terhadap keesaan Dia, terhadap kepemilikan Dia atas ibadah, bahwasanya ibadah dimiliki oleh Dia semata dan keberadaannya tidak diragukan lagi, memang untuk diibadahi, dan keberadaannya, wujudnya tidak diragukan lagi fihi, di dalamnya, untuk diibadahi, dan telah menunjukkan wujudnya Allah. Seluruh aspek menunjukkan wujudnya Allah. Sekarang fitrah, sekarang sisi fitrah. Fitrah, anak kecil sejak lahir sudah berfitrah mengenal Allah, sudah mengenal Allah. Ketika ada lafaz Allah, mereka lari. Misalnya lagi main-main, kan gak jarang dijumpai, lagi main-main, kemudian ada adzan di televisi, dia duduk diam dengar lafaz Allah itu. Siapa yang ngajari? Wong banyak bunyi-bunyian, ada bunyi ini, bunyi ini. Biasa saja, gak digubris. Begitu adzan, dia duduk depan TV kayak khusyuk. Siapa yang ngajari? Ya, itu diantara fenomena bahwasanya anak itu dari awal sudah mengenal Allah, sudah mengenal Tuhan. Dan fenomena-fenomena lain yang kita jumpai bahwasanya mengenal Allah itu sudah dari fitrahnya. Dan Allah tegaskan di dalam Al-Quran, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah fitrahkan pada manusia dari awal mengenal Tuhannya. Dan Nabi juga menginformasikan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir di atas fitrah, yaitu fitrah mengenal Tuhannya Allah. Sehingga Syekh Fauzan juga mengatakan, kalau ada anak lahir tidak kena pengaruh apapun, jadi dibiarkan tidak kena pengaruh apapun, maka dia akan tumbuh sebagai orang yang mentauhidkan Allah, karena fitrahnya mengenal Allah. Ketika berubah, karena memang ada faktor-faktor yang mempengaruhi, sehingga Nabi mengatakan fabawahu yuhawidani ayunassirani ayumajjinasihi. Nah, ini perkara akidah. Ketika dilarikan kepada bab pendidikan, Masya Allah, luar biasa. Bagaimana orang tua membiasakan anak sejak dari rahimnya, lahir dan tumbuhnya, itu pengaruhnya luar biasa. Sehingga gak heran ketika anak umur 5 tahun sudah khatam 30 juz, itu luar biasa. Orang tua selain setelah taufik dari Allah, kemudian upaya yang luar biasa, sehingga kemudian 5 tahun sudah hafal Al-Quran. Misalnya yang dulu pernah tinggal di sini, S2 sipil dari Aceh, siapa namanya? Pak Zahri, S2 sipil dari Aceh, tinggal di sini bawa anaknya namanya Aisyah. Aisyah itu ketika masih bayi cerita bapaknya, di ayun yang digantung di pintu dikasih apa namanya, kain. Sekarang sudah nggak ada pawin ya. Zaman pawin masih ada ya. Nah, jadi kain digantung di pintu jadi ayunan. Nah, jadi ayunan itu distelin amayatasaalun, Kemudian ketika sudah bisa bicara, dia sudah hafal amayatasaalun. Padahal kapan ngajarinya, tapi sudah hafal ya, karena pengaruhnya luar biasa ya, Maka ini calon ibu atau calon nenek gitu ya, menerapkan ini. Yang dimaksud calon nenek artinya sudah jadi ibu gitu kan berarti diterapkan di cucunya. Kalau belum jadi ibu ya calon ibu. Nah, ini secara fitrah. Secara akal, secara akal akan menjumpai bahwasanya Allah itu harus ada. Akal akan menjumpai bahwasanya Allah harus ada. Akal yang sehat
pasti menjumpai Allah harus ada. Imam Abu Hanifah pernah berdebat dengan orang ateis. Ini dikisahkan di dalam kitab Makna La Ilaha Illallah yang ditulis oleh Syekh As-Sa'di kalau nggak salah ya. Saya dulu termasuk editornya, menerjemahkan buku ini. Seorang ateis sepakat dengan Imam Abu Hanifah untuk melakukan perdebatan. Di waktu dan tempat yang disepakati, Imam Abu Hanifah belum kelihatan. Orang ateis mondar-mandir, mana imam ini? Imam Abu Hanifah kok belum kelihatan juga, terlambat ini. Atau jangan-jangan takut berdebat sama saya. Kemudian agak lama kelihatan Imam Abu Hanifah terlambat. Maaf, saya terlambat. Lu ada apa terlambat, Imam? Oh, nggak ada apa-apa, cuma saya pusing. Lu apa yang kamu pusingkan, Imam? Saya pusing memikirkan suatu kejadian di Sungai Efrat. Lu ada apa, Imam? Di Sungai Efrat ada perahu menepi ke tepi sungai. Di situ ada barang-barang di pinggiran sungai, naik sendiri-sendiri ke perahu, gak ada yang naikin. Naik sendiri-sendiri ke atas perahu, kemudian rapi dan gak ada rapiin. Setelah naik semuanya, ini perahu berjalan menuju tepi sebelah, gak ada yang ngendaliin, gak ada nakodanya, gak ada supirnya, jalan sendiri itu. Sampai ke tepi satunya, barang ini turun sendiri-sendiri, gak ada yang nurunin. Pusing saya, kata Imam Abu Hanifah. Pusing saya dengan fenomena seperti itu. Orang ateisnya kemudian nanya, Imam, sejak kapan kamu gendeng? Hah? Sejak kapan saya gendeng? Iya, sejak kapan kamu gila? Masa ada barang naik sendiri-sendiri gak ada yang naikin? Perahu jalan sendiri gak ada yang ngendaliin, gak turun sendiri-sendiri gak ada yang nurunin. Gila kamu, Imam, sejak kapan? Oh, kira-kira yang gila saya apa kamu? Kamu bilang alam semesta ini yang penciptanya sangat besar, gak ada yang menciptakan, gak ada yang ngatur. Kira-kira yang gendeng saya apa kamu? Oh, gak bisa ngomong dia, debat belum dimulai. Debat belum dimulai, tapi sudah gak bisa jawab. Karena akal yang sehat pasti mengatakan sesuatu yang berwujud ini ada yang mewujudkan, sesuatu yang bergerak ada yang menggerakkan, sesuatu yang teratur ada yang mengatur. Dan harus satu. Sekaligus akal bisa memahami harus satu yang menciptakan, yang menggerakkan dan yang mengatur, harus satu. Gak boleh ada dua atau lebih, gak boleh. Allah mengajak kita berpikir, lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Seandainya pada langit dan bumi ini ada banyak Tuhan, niscaya lafasadata, hancur bumi dan langit itu. Karena Tuhan yang satu menghendaki begini, yang lainnya gak setuju, yang lainnya lagi gak sepakat, ya hancur. Tetapi kalau diperhatikan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, di antara keduanya sangat rapi. Matahari setiap pagi dari timur terbenam di barat. Perjalanannya matahari bisa dihitung, melahirkan ilmu astronomi. Bulan berjalan melalui 28 manzilah, 28 pos, sehingga menghasilkan ilmu astronomi sangat teratur. Karena Tuhan cuma satu. Jadi sekaligus menunjukkan akal kita pasti sampai pada kesimpulan Tuhan itu ada, Allah itu ada, dan harus satu. Akal yang sehat pasti sampai kepada kesimpulan Tuhan, Allah harus ada dan satu. Orang ateis lagi, kalau menghadapi orang ateis, ya jangan dengan bawa Al-Quran. Mereka nggak percaya Al-Quran. Beberapa di YouTube kok kita cari-cari itu, suka-suka kita cari-cari yang terkait dengan perdebatan antara muslim, pemuda muslim dengan ateis, suka-suka kita cari-cari. Sampai ada yang saya simpan itu, masih pemuda, mungkin ya usia-usia di atasnya mahasiswa, ya agak tua sedikit. Dia menunjukkan orisinil agama Islam. Dia sebutkan, kami mengambil dari hadis Bukhari. You know Bukhari? Bukhari gurunya siapa? Bukhari gurunya ini. You know siapa gurunya ini? Gurunya ini. Tersambung sampai sahabat, sampai Nabi. Ada yang pernah melihat?
videonya, pernah melihat? Masya Allah, itu ya banyak di YouTube itu banyak ya. Nah, ada orang ateis lagi ya, ada orang ateis lagi. Dia mengatakan kepada Muslim, Anda Muslim meyakini bahwasanya yang ada ini ada yang mengadakan, yang berwujud ini ada yang mewujudkan. Iya, iya. Kamu ada yang mengadakan, orang tua, ayah ibu ada karena ada kakek nenek ada karena ada buyut ada karena ada canggah ada karena ada wareng ada karena ada udek ada karena ada gantung siwur ada karena ada karangan bodol, parakan bodol ada karena ada Nabi Adam ada karena ada yang menciptakan Allah. Sekarang jawab, siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini pertanyaan orang ateis. Jawab, siapa yang menciptakan Allah? Kalau semua yang ada harus ada yang mengadakan, Allah itu ada, kamu meyakini dia sebagai Tuhan, dia yang menciptakan segalanya, siapa yang menciptakan Allah? Masa kita ambil Al-Quran, ini loh dalilnya. Dia nggak beriman pada Al-Quran, ya wis gini aja gitu ya. Ente yakin ada bilangan 5? Iya, kata orang ateis, yakin ada bilangan 5. Dari mana 5? Dari 4 tambah 1. Dari mana 4? Dari 3 tambah 1. Dari mana 3? Dari 2 tambah 1. Sekarang jawab, dari mana 1? Oh, jangan ditanya dari mana 1. 1 harus ada. Karena kalau nggak ada bilangan 1, nggak pernah ada bilangan 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi jangan pernah ditanya 1 dari mana. Lah ini baru makhluk yang namanya bilangan. 1 harus ada dan tidak perlu ditanyakan dari mananya dia. Yang penting harus ada. Nah ini baru makhluk namanya bilangan, nggak boleh ditanyakan dari mana. Yang jelas dia harus ada. Apalagi Tuhan yang memiliki sifat pencipta dan tidak ditanya siapa yang menciptakan. Kalau ditanya siapa yang menciptakan, namanya bukan Tuhan, makhluk namanya. Nah, akal nyambung ya. Ada juga bagus lagi di videonya Zakir Naik. Masya Allah, hafidhullah, semoga Allah menjaga beliau. Kita banyak mendapat pelajaran meskipun nggak pernah ketemu langsung dengan Zakir Naik ya. Ketika beliau ke Gontor, saya sudah nggak di sana. Tapi video-videonya, penjelasannya tentang masalah ketuhanan bisa memperkuat keimanan kita. Nah, lanjut. Jadi ini secara akal, ya, secara fitrah, secara akal. Sekarang secara syar'i. Secara syar'i berarti Al-Quran menjelaskan banyak sekali kepada kita bahwasanya Dia adalah Tuhan yang menciptakan semuanya. Kemudian secara al-his, secara sesuatu yang bisa diraba, sesuatu yang yang ada di sekitar kita. Orang Badui ketika ditanya, ada percaya ada onta lewat sini, ini yang ditanya orang Badui. Orang Badui ini kan identik dengan keterbelakangan ya, karena mereka jauh dari peradaban. Kan dikenalnya begitu gitu ya, makanya yang diangkat orang Badui. Di dalam buku-buku para ulama yang diangkat orang Badui. Orang Badui ketika ditanya, Anda percaya ada onta lewat sini? Lah ini kan ada kotoran onta. Ini ada kotoran onta, berarti pasti sebelumnya ada onta lewat sini. Itu orang Badui bisa sampai situ. Jadi dengan al-his bisa sampai kepada kesimpulan sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Masa alam semesta ini yang dirasakan sangat besar ya, yang dirasakan sangat besar, nggak ada yang menciptakan, dia pasti ada menciptakan. Jadi secara fitrah, secara akal, secara syar'i dan secara his, semuanya sampai pada kesimpulan Tuhan adalah Allah dan Dialah zat yang harus diibadahi semata. Apalagi kalau kita sudah mengkaji Al-Asmaul Husna, tambah merasakan lagi tentang keharusan Dia satu dan tentang keharusan Dia satu-satunya yang disembah, tambah merasakan lagi kalau mengkaji Al-Asmaul Husna.
Lanjut. Wa minal imani billahi ta'ala, dan termasuk iman kepada Allah Ta'ala, al-imanu biwahdaniyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Termasuk iman kepada Allah Ta'ala adalah iman kepada keesaannya, kepada ketuhanannya, uluhiyah, kepada ketuhanannya, maksudnya kepada peribadahannya ya. Wa asma'i wa sifatihi, dan kepada asma wa sifatnya. Wa dzalika biqrari anwa'i tauhid tsalatsah. Wa dzalika, yang demikian itu dengan menetapkan ikrar, menetapkan macam-macam tauhid yang tiga. Wa i'tiqadiha, dan meyakininya, wal amal biha, dan mengamalkannya. Wa hiya tauhidur rububiyah wa tauhidur uluhiyah wa tauhidul asma was sifat. Nah, sekarang bagian dari beriman kepada Allah setelah pembahasan di atas tadi adalah poin yang sangat penting, meyakini adanya tiga macam tauhid. Meyakini adanya tiga macam tauhid. Dan itu sederhana kok, Masya Allah sederhana. Pokoknya kita itu bermandat salaf itu, ya Allah enak sekali beragama, sederhana, enak sekali, gak bulat, gak ada yang gak sederhana, sederhana dan gampang, gamblang. Memahami tauhid ada tiga juga sangat sederhana, gampang dan gamblang. Nah, sekarang tauhid rububiyah, meyakini Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan, yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberi rezeki, yang menyembuhkan, yang menjadikan matahari, yang menciptakan bulan dan seterusnya, hanya Allah. Itu tauhid apa? Rububiyah. Jadi meyakini Allah satu-satunya Tuhan. Apakah sudah cukup? Enggak, belum cukup. Karena ternyata orang kafir pun bertauhid rububiyah. Biasa orang kafir menyebut wallahi demi Allah biasa. Memulai pekerjaan bismikallahumma biasa. Wallahi warabbil Ka'bah, demi Allah Tuhannya Ka'bah, biasa mereka menyebut Allah biasa. Sampai Fir'aun pun Allah menginformasikan kepada kita meyakini Tuhan adalah Allah. Wajahadu biha wastaiqadatha anfusuhum dzulma wa 'uluwa. Dalam surat An-Naml, Fir'aun dan konco-konconya mengingkari Allah padahal hati membenarkannya. Jadi hati membenarkannya, tapi zahirnya mengingkari, malah mengatakan ana rabbukumul a'la. Kenapa demikian? Kok hatinya tidak klop dengan zahirnya? Zulman wa 'uluwa, karena kezaliman dan kecongkakannya. Jadi Allah menginformasikan kepada kita, Fir'aun pun mengakui Allah adalah Tuhan. Maka tauhid rububiyah gak cukup. Tauhid rububiyah gak cukup, harus melakukan konsekuensinya. Konsekuensi dari tauhid rububiyah adalah tauhid tauhid uluhiyah. Kalau memang Tuhan hanya satu, itu Allah, berarti segala bentuk peribadahan apapun bentuknya, apapun wujudnya, apapun jenisnya, tujukan saja kepada Allah, gak boleh kepada yang lainnya. Ketika kita meyakini Allah satu-satunya Tuhan, maka peribadahan apapun, entah berdoa, entah meminta, entah berlindung, entah minta tolong, entah berharap, entah takut, harus ditujukan kepada Allah saja. Harus ada konsekuensinya, itu tauhid uluhiyah. Nah, ada rububiyah dan ada konsekuensi daripada rububiyah, itu ilahiyah. Sudah cukup apa belum? Sudah cukup apa belum? Dua tauhid, rububiyah dan uluhiyah, sudah cukup apa belum? Sudah cukup apa belum? Saya pengen tahu jawaban di antara antum. Kenapa belum cukup? Meyakini Allah satu-satunya Tuhan, ya, maka lakukanlah konsekuensinya. Seluruh peribadahan apapun tujukan untuk Dia saja. Kok belum cukup? Dan antum bilang belum cukup. Ada yang bisa menjawab? Kok belum cukup? Ada yang mau jawab? Kenapa belum cukup? Berarti sudah cukup ya? Berarti sudah cukup. Ya, meyakini Allah satu-satunya Tuhan, meyakini, kemudian lakukan konsekuensinya. Seluruh peribadahan hanya ditujukan kepada Dia saja, karena Dia satu-satunya Tuhan.
Gak boleh tujukan kepada yang lainnya. Kan sudah cukup ya? Sudah cukup belum? Sudah cukup apa belum? Siapa bilang belum? Sudah cukup apa belum? Siapa bilang belum? Kenapa belum? Loh, apanya yang belum? Masa belum cukup dengan dua tauhid ini? Terus? Apa jawaban yang lainnya yang lebih mendasar lagi? Itu mau mengarah kepada sesuatu yang lebih mendasar, tapi baru mau mengarah. Apa jawaban yang lainnya? Kenapa belum cukup? Kita meyakini Allah adalah satu-satunya Tuhan, sehingga konsekuensinya seluruh peribadahan hanya ditujukan kepada Dia saja. Biar jangan sampai kita menyamakan Allah dengan makhluk, maka perlu ada tauhid yang ketiga, al-asma wa sifat. Biar jangan sampai menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena dampak yang terjadi kalau orang tidak memahami asma wa sifat, maka akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya. Kalau tidak memahami asma wa sifat, akan berdampak Allah disamakan dengan makhluknya, padahal Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka butuh tauhid yang ketiga, yaitu tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat, itu jawabannya. Berarti gamblang, sederhana, nggak bulat. Yang bulat itu filsafat. Pernah belajar filsafat? Nggak pernah ya? Alhamdulillah. Tanyakan Ami sekarang lagi belajar filsafat, ngambil S2 soalnya. Sudah tanyakan kepada Ami? Sudah? Apa jawaban Ami? Nggak karu-karuan. Iya, Ami yang ngajar bahasa Arab di sini untuk takmir. Antum mau gabung, mau belajar bahasa Arab di sini, yang ngajar Ami mau gabung. Dan itu dibiayai oleh takmir anggarannya. Dari ketakmiran maksud saya. Coba tanya jawabannya, nggak karu-karuan itu kan. Bulat. Masya Allah, akidah as-salafus saleh sederhana, gamblang, gampang. Masya Allah, ya. Masya Allah, gamblang sekali. Nah, lanjut. Ya? Saya pernah belajar filsafat. Gimana? Belajar, belajar filsafat. Ya. Pernah belajar. Dapat di kuliah kan wajib ada filsafat. Filsafat apa? Filsafat etika sama filsafat ilmu alam. Tapi nggak nyinggung-nyinggung ketuhanan. Sebenarnya menyinggung waktu masalah etikanya, menyinggung. Tapi yang menyampaikan pintar, yang menyampaikan ustaz, jadi bisa. Iya. Misalnya. Cuma saya punya pengalaman membantahnya gini, Ustaz. Gini, filsafat itu hanya membahas masalah hidup dari lahir sampai mati. Dia tidak bisa jawab masalah sebelum hidup dan setelah kematian, dia tidak bisa jawab. Iya. Nah, kalau perkara-perkara agama tinjaunya filsafat itu kacau. Kesimpulan akhirnya ya, ketika berbicara agama tinjaunya filsafat, kesimpulan akhirnya apa yang dipandang benar itulah kebenaran. Itu hasil akhirnya. Sesuatu yang dipandang benar itulah kebenaran. Sehingga orang-orang filsafat itu kan mengatakan semua agama benar. Dan orang filsafat tidak menghiraukan aliran-aliran yang sesat, enggak, karena memang pondasi mereka di dalam beragama, apa yang dipandang benar itulah kebenaran. Dalam filsafat nggak ada kebenaran hakiki. Dalam filsafat nggak ada kebenaran hakiki. Kebenaran itu nisbi belaka. Dalam Islam kebenaran jelas. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dalam Islam jelas. Kebenaran itu dari Tuhan kalian, fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sekali-kali kalian meragukan. Dalam Islam kebenaran itu hakiki, jelas. Dalam filsafat gak ada kebenaran hakiki, nisbi. Maka orang yang mencari kebenaran
Mencari Tuhan melalui filsafat gak ketemu-ketemu. Mencari kebenaran melalui filsafat gak ketemu-ketemu. Kalau mau belajar logika fikih bagus. Ini teman-teman santri mahasiswa Thaibah, putra dan putri, kita ajak bareng-bareng belajar logika, tapi logika fikih. Bagus kalau mau belajarnya itu, karena ada dalilnya yang mendasari. Kemudian kita menggunakan pemikiran kita terhadap dalil-dalil. Itu bagus. Nah, asar masih ada waktu, Pak Bin? Baik, kurang seperempat jam. Kita lanjut sedikit. Maknahu. Sekarang yang pertama, tauhidur rububiyati. Tauhid rububiyah. Maknahu artinya al-i'tiqadu al-jazimu, keyakinan yang pasti, bi annallaha, bahwasanya Allah wahdahu semata, Rabbu kulli syai'in, Rabb segala sesuatu, wa malikuhu, dan pemiliknya, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wa huwal khaliqu, dialah pencipta, wahdahu semata, wa huwa, dan dia mudabbiru al-alami, pengatur alam semesta. Kalau dibaca alim artinya orang berilmu, alim. Ini dibacanya bukan alim, dibacanya alam semesta. Tulisannya sama persis. Ya. Wa huwa, dan dia mudabbirul alami, pengatur alam semesta. Wal mutasarrifu, yang berbuat sekehendaknya, ya. Al mutasarrifu, yang berbuat sekehendaknya, yang berbuat dengan leluasa, fihi, di dalamnya. Wa annahu, dan bahwasanya dia khaliqul ubadi, pencipta para hamba. Ubad jama dari apa? Abid. Abidun, abidani, abiduna, wa ubadun, wa ubadun, wa abadatun, abidatun, abidatani, abidat, wa awabidu. Nah, kalau santri-santriwati Thaibah bisa ya. Ada Ustazah Dwi, ada apa enggak? Ada? Coba dipraktekkan. Abidun, abidani, yang keras Ustazah Dwi, yang keras. Malu. Nah, yang dari Ikhwan diwakili siapa? Mas Ul udah belajar? Belum ya, masih mahasiswa baru ya. Yang lama siapa? Mas Ansori sudah belajar? Sudah belum? Malu juga. Nah, kita lanjut. Khaliqul ubadi, pencipta para hamba. Waraziquhum, yang memberi rizki mereka. Wa muhyihim, ya. Wa muhyihim, aslinya wa muhyiyuhum, aslinya wa muhyiyuhum, tetapi huruf ilah tidak diharokati sehingga dibaca wa muhyihim, yang menghidupkan mereka. Wa mumituhum, zat yang mematikan mereka. Wal imanu biqada'illahi wa qadarihi, mengimani ketetapan Allah dan takdirnya. Wa biwahdaniyatihi, dan terhadap keesaannya, fi dzatihi, di dalam zatnya.
wa khulasatuhu, ringkasnya, kesimpulannya, the summary kesimpulannya, huwa yaitu tauhidullah ta'ala bi af'alihi, mentauhidkan Allah ta'ala dengan perbuatannya. Jadi definisi gampang tauhid rububiyah itu apa? Tauhidullahi bi af'alihi, mentauhidkan Allah dengan perbuatan Allah, bahwasanya Allah satu-satunya yang berbuat. Apapun terkait apapun kita hanya mengesahkan Allah lah yang berbuat. Maka pengertian tauhidullah, pengertian tauhidul rububiyah, tauhidullahi bi af'alihi. Nanti kalau uluhiyah apa? Uluhiyah tauhidullahi bi af'alil ibad ya, atau bi af'alil ubad, ibad atau ubad. Nah, lanjut, waqad qamatil adillatu, waqad qamatil adillatu, waqad qamat, dan telah tegak, telah berdiri, al adillatu, dalil-dalil asy'ariyah, ala wujubil imani, atas wajibnya iman, bi rububiyyati subhanahu wa ta'ala, terhadap rububiyah subhanahu wa ta'ala, kama fi qawlihi, sebagaimana dalam firman-Nya, alhamdulillahi rabbil alamin. Mana menunjukkan rububiyah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Mana menunjukkan rububiyah? Rabbil alamin. Ini dalil dari Al-Quran. Ada tauhid uluhiyah, mana? Rabbil alamin. Sekarang wa qaluhu ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Mana? Ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah padanya lah penciptaan dan perintah. Jadi penciptaan, ala lahul khalqu. Kemudian wa qauluhu walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Mana? Khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, dialah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi semuanya. Semuanya diciptakan untuk kalian. Dia menciptakan untuk kalian, rububiyah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Mana? Ar-Razzaq, dialah yang memberi rizki, rububiyah. Jadi mentauhidkan Allah dengan segala perbuatannya, bahwasanya apapun kita meyakini hanya Allah yang berbuat, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur, dan seterusnya. Apa bedanya Al-Qawi dan Al-Matin? Al-Qawi nama Allah, Al-Matin juga nama Allah. Kalau alih bahasa Indonesia, Al-Qawi zat yang maha kuat, Al-Matin juga sama, zat yang maha kuat. Apa bedanya Al-Qawi dan Al-Matinu? Ada yang bisa jawab? Mas Salman bisa jawab? Kalau Al-Qawi itu mempunyai kekuatan, kalau Al-Matinu dia punya kekuatan dan bisa menghimpun kekuatan itu secara kokoh. Masya Allah, benar sekali. Al-Qawiyu dan Al-Matinu. Kalau Al-Qawiyu punya kekuatan, tapi belum tentu dia matin. Tapi kalau Al-Matinu pasti Al-Qawiyu. Penjelasannya bagaimana? Ya tadi Mas Salman sudah jelaskan, Masya Allah. Kenapa Mas Salman bisa jawab? Karena belajar. Jadi reporter TV membahas asma wa sifat, membahas asmaul husna. Naam. Wa hadha an-naw'u min at-tauhidi, wa hadha an-naw'u min at-tauhidi lam yukhalif fihi kufaru Quraisyin. Wa hadha an-naw'u, dan jenis ini, minat tauhidi, dari tauhid, lam yukhalif, tidak menyelisihi, fihi, di dalamnya, kufaru Quraisyin, orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy menyelisihi tauhid rububiyah? Enggak, lam yukhalif. Hadha an-naw', jenis ini, minat tauhidi, dari tauhid, lam yukhalif, tidak menyelisihi, fihi, di dalamnya, tidak menyelisihi tentang tauhid rububiyah ini, kufar Quraisyin, kafir Quraisy pun meyakini sama persis. Wa aktsaru ashabil milali,
dan kebanyakan pemilik agama-agama, milal jamak dari millatun, millatani, milal ya. Dan kebanyakan penganut agama-agama wadiyanat, dan agama-agama diyanat jamak dari dinun, dinani, diyanat, dan kebanyakan pemilik keyakinan atau pemilik agama-agama fakulluhum, maka mereka semua ya'taqiduna, meyakini anna khaliqal alami, bahwasanya pencipta alam semesta huwallahu wahdahu, adalah Allah semata. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wasakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Wa la in sa'altahum, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, ini khitabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh jika kamu Muhammad bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal arda, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan langit dan bumi, wasakhkhara syamsa wal qamar, dan menjalankan matahari dan bulan, menguasai sebenarnya ya, wasakhkhara menguasai, wasakhkhara syamsa wal qamar, atau biasanya lebih mudah lagi diterjemahkan menaklukkan. Terserah, tergantung konteks kalimatnya. Wasakhkhara syamsa wal qamar, dan menjalankan matahari dan bulan. La yaqulunallah, niscaya mereka akan menjawab Allah. Jadi ini Allah menginformasikan kepada kita. Allah menginformasikan kepada Muhammad, tanya mereka orang-orang kafir, siapa yang cipta langit dan bumi, dan siapa yang menjalankan matahari dan bulan. Tanyakan kepada mereka. Kata Allah, niscaya mereka akan menjawab Allah. Jadi Allah menginformasikan kepada kita, orang-orang kafir pun bertauhid rububiyah, meyakini Allah adalah Tuhan. Kemudian yang berikutnya, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapakah yang memiliki bumi dan apa yang ada di dalamnya, jika kalian mengetahui. Sayaquluna lillah, niscaya mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Qul afala tadhakkarun, katakan Muhammad kepada mereka, maka apakah kalian tidak sadar? Artinya apa? Maka apa kalian tidak sadar? Kalian meyakini itu semuanya, kok nggak sadar peribadahan kepada yang lainnya? Nah, kan gitu. Jadi digelitikin sisi apanya? Digelitikin sisi apanya? Rububiyahnya, sesuatu yang telah mereka yakini. Kayak begini loh, kayak ada anak misalnya durhaka kepada orang tua. Naudzubillah min dzalik, sekedar contoh. Siapa yang ngandung kamu, gondol kamu selama 9 bulan? Kemana-mana itu bikin repot, mau tidur tengkurup susah, ngaplang-ngaplang capek. Siapa? Terus ketika kamu lahir, malam-malam minta cebok, minta mimi, sudah gede dititah-titah. Siapa? Ya ibu sama ayah. Terus ente nggak sadar, maksudnya digelitikin apanya? Digelitikin rububiyah oleh orang tuanya, sisi orang tuanya digelitikin. Ente meyakini semua rububiyahnya orang tua. Apa nggak sadar? Nah, apa nggak sadar? Artinya diingatkan untuk melakukan konsekuensinya agar jangan durhaka, tapi melakukan bir. Sama orang-orang kafir juga digelitikin sisi rububiyahnya. Kalau ditanya siapa memiliki langit dan bumi, pasti jawab Allah. Afala tadhakkarun, kul afala tadhakkarun. Maka katakan wahai Muhammad kepada mereka, maka apakah kalian tidak menyadari kok menyembahnya kepada yang lainnya? Jadi digelitikin sisi rububiyahnya. Apa bahasa Indonesia yang bagus digelitikin? Disindir. Gak usah sindir-sindiran. Nah, diapain? Dirangsang. Waduh, dirangsang lagi. Diingatkan sisi rububiyahnya biar menyadari tentang konsekuensinya. Lanjut. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah, siapa pemilik langit dan pemilik langit yang 7 dan pemilik arsy yang agung, atau diterjemahkan Tuhan.
Katakanlah siapa Tuhannya langit yang 7 dan Tuhannya arsy agung. Sayaquluna lillah. Niscaya mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Qul afala tattaqun. Katakanlah Muhammad pada mereka, maka apa kalian tidak takut? Kalian tahu itu rububiyah semuanya adalah Allah. Kok kalian melarikan ibadah kepada yang lainnya? Apa enggak takut? Nah, intinya begini, ditutup aja. Intinya begini. Jadi kalau orang-orang kafir ternyata bertauhid rububiyah, kan sama persis dengan kita, maka nggak cukup tauhid rububiyah. Butuh apa? Tauhid uluhiyah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Salman, ditelepon aja.